Oke, balik lagi ke YouTube kita. Kita kali ini mau sharing sedikit. Kali ini kita nggak bakal bahas ECU atau mobil. Kali ini gue mau sharing pengalaman gue sendiri di motor Ninja gue. Jadi kemarin gue sempat ngalamin trouble kode 33 sama 67. Mungkin pengguna Ninja khususnya 2018 itu udah pasti sering banget ngalamin kejadian kayak gitu. Dan ini gue mau berbagi tips dari pengalaman gue pribadi. Oke, jadi ini sensornya kemarin ini kita ganti. Gue sempat order ini di temen gue beli di harga 315.000. Ini kenapa gue gunting gini, karena gue nggak bisa bongkar bodinya. Jadi gue bongkarnya sistemnya gue sambung aja dari kabel yang lama ke yang baru. Ini sensor yang gue beli sama temen gue. Dan kemarin itu setelah gue ganti ternyata masalahnya nggak selesai. Gue baru tahu kalau misalkan ada sensor yang error di Ninja ketika kita ganti, itu ternyata nggak langsung sembuh, men. Kita harus reset bahasanya dia. Jadi gue setelah sharing sama temen-temen gue, kita diarahin untuk ke Kawasaki untuk bahasanya dia reset ECU-nya katanya. Akhirnya gue bawa ke Kawasaki. Di sana diarahin untuk ganti sensornya. Tapi gue bilang sensornya kita udah bawa sendiri, jadi diarahin sama dia untuk melakukan reset ECU-nya aja. Itu kemarin gue kurang lebih ongkosnya 200 ribuan untuk bongkar pasang sama sensornya. Nah, sampai situ masalahnya nggak selesai. Jadi setelah gue pulang 3 hari kemudian muncul lagi si sensor ini. Kejadiannya itu habis gue keluar sama istri gue keluar, hujan dan gue neduh waktu itu kondisinya. Dan motor itu sempat kehujanan berapa lama lah. Ketika gue nyalain lagi, gue mau pulang, berapa saat gue jalan, sensor ini nyala lagi. Dan ketika gue cek di speedometer, kodenya nongol lagi dengan kode 33. Kalau gue tanya ke teman-teman Ninja, teman-teman kawan-kawan Ninja, itu kodenya di sensor O2 ini. Yang gue bingung, kenapa sensor baru ini bisa error. Jadi kesimpulan gue ini masalahnya bukan di sensor sepertinya. Jadi kayaknya memang ada masalah lain. Jadi kesimpulannya, kemarin itu gue bongkar dan gue bersihin lagi sensornya. Dan buat alat resetnya gue dipinjemin sama teman gue. Dan ada nanti alatnya gue review juga. Dia minjemin buat gue karena gue udah nggak sempet lagi ke Kawasakinya karena buang waktu juga kemarin gue untuk datang ke Kawasakinya. Jadi gue minjem alatnya dan alhamdulillah kita dipinjemin alatnya. Nanti alatnya kita keluarin juga di sini. Dan kemarin gue riset pakai alat dia, hasilnya sembuh. Dan sensor yang lama punya gue bersihin aja, gue pasang lagi dan gue riset ulang pakai alat dari teman gue itu. Dan ternyata sensornya aman. Ini yang menurut gue poin pentingnya nih sebenarnya di sini. Jadi masalahnya kayaknya hanya sensornya aja yang error dan hanya perlu di reset aja dari ECU-nya. Nggak perlu ganti sensor, cuman perlu di reset pakai alat dari temen gue itu. Jadi kesimpulannya, kemarin gue pasang lagi sensor yang lama dan ini sensor yang baru. Nah, ini buat temen-temen kalau ada yang butuh sensornya bisa kabarin ke kita nih, kita bisa langsung kirim nanti di WA aja. Nanti alatnya kita review juga. Oke. Nah, kemarin jadi kejadiannya gini guys. Ketika kontak on dan mesin dihidupin, dia cek engine-nya yang di sini harusnya mati. Tapi karena lagi ada trouble di sensor O2-nya, maka kebacanya ada trouble. Indikator yang di sini nggak hilang. Dan ketika kita cek dari odometernya, bentar. Nah, dia muncul kode 67. Oh ya, tadi cara ngecek kode ini pastiin di kondisi odometer dan ditekan tombol atas dan bawahnya barengan. Nanti dia keluar kode yang terbaca dari ECU-nya. Dan kode 67 ini kalau kita research itu hasilnya sensor oksigen dan sensor temperatur. Jadi kesimpulannya kita udah beliin sensornya
dan kita udah ganti kemarin. Oke, buat bukanya kita pakai kunci 17, atau kalau yang nggak punya kunci 17 bisa juga pakai kunci Inggris yang kayak gini. Tapi gue lebih suka pakai kunci 17 karena lebih akurat dan nggak bikin selek si dratnya. Ini tinggal diputar aja. Ini cara bukanya, kita pakai kunci 17. Dan ini sensornya. Ini sensor yang lagi kita pakai, sensor yang lamanya. Kita nggak pakai yang barunya. Karena sensor ini hanya kotor aja kemarin. Tapi setelah kita ganti pun, kemarin sensornya tetap indikator muncul dan harus di reset. Nah, ini sensor yang barunya. Kemarin kita udah sempat pasang dan hasilnya sama aja. Si check engine-nya tetap muncul dan harus di reset pakai alat scanner di Kawasaki. Kemarin itu kita reset, ongkosnya kurang lebih 200-an. Dan setelah 3 hari ternyata kumat lagi. Akhirnya gue konsultasi sama teman gue dan dipinjemin alatnya. Nanti buat teman-teman yang bengkelnya jauh, yang rumahnya jauh juga dari bengkel resmi, bisa kalau mau order atau mau pinjem alat dari kita, nanti tinggal di WA aja. Nah, buat dibersihinnya cukup pakai amplas sama WD. Kalau ada carbo cleaner juga boleh. Sebentar. Nah, ini kita bersihin kemarin. Ini pakai amplas halus aja ya, jangan pakai amplas kasar. Dan setelah kita pasang pakai sensor yang lamanya dan kita reset pakai alat dari temen gue, ternyata normal, sensornya nggak ada masalah. Cuman emang butuh di reset aja. Cuman kemarin kendalanya itu untuk bengkel Kawasaki rada jauh di tempat kita. Akhirnya kita pinjem alat dari teman kita. Dan setelah di reset, alhamdulillah sekarang udah normal. Ini buat contoh aja. Kemarin pengalaman kita kayak gitu. Buat teman-teman yang butuh alatnya, mau order atau mau pinjem atau mau datang langsung juga boleh. Bisa di WA aja nanti. Nah, ini sensornya. Ini baru ya guys. Cuman ini memang kemarin kita buka aja. Kita bongkar pasang kemarin. Tapi kesimpulannya sensor gua nggak ada masalah. Nah, kalau emang yang mau ganti, kita juga ada. Bisa bayarin aja yang punya kita. Jadi nanti buat temen-temen yang bingung, bengkel resmi jauh dari rumahnya dan perlu reset daripada bayar, mendingan langsung aja pakai alatnya. Nanti kita orderin ke kawan kita. Oke, kita lanjut lagi videonya. Ini penampakan sensornya udah kita pasang. Nah, buat pemasangannya sendiri, tadi karena kita sambung, ini saya pakai lem selang yang bisa dibakar, yang kayak gini. Jadi lebih rapi dan aman. Karena dia ketika panas, dia lebih ngepres lagi. Ini kita double 2. Nah, buat teman-teman, cara pasangnya cukup kayak gini aja. Buat yang nggak bisa buka bodinya, saya nyaranin untuk buka sambung kabel aja. Jadi kita bukanya, kita gunting. Tapi kalau yang bisa buka bodinya, untuk ganti songketnya lebih bagus. Saya karena nggak bisa buka body pairing full, cuman bisa buka bawahnya doang, makanya kita gunting dari kabelnya dan kita sambung, dan hasilnya kayak gini. Nah, ini alatnya, kotak kecil. Ini nanti dicolokin ke DLC di motor teman-teman. Nanti kita kasih aplikasinya juga. Jadi teman-teman bisa riset sendiri di rumah dengan alat ini. Ini kemarin kita beli di temen 215.000. Dan ini sensornya kita beli di harga 315.000. Nah, buat teman-teman yang mau ngeriset sendiri atau mau punya alatnya, bisa WA aja ke kita. Nanti kita pesenin. Ini bermanfaat banget. Karena apalagi buat gue yang rumahnya jauh dari bengkel resmi, untuk riset harus ke bengkel resmi kan PR banget ya. Dengan alat ini kita bisa riset di mana aja. Nah, ini yang buat Sunmori, yang suka Sunmori, suka ngumpul,
Kalau punya alat ini kayaknya ini berguna banget sih buat teman-teman. Kalau motornya error bisa reset dimanapun, cukup pakai alat ini. Nanti yang mau pesan bisa WA aja ke kita. Nah, ini kita lagi coba untuk pengaplikasian alatnya. Ini kita udah pasang ke kabel DLC dari motor ini. Kita mau coba konekin dulu. Ini kita kontak on dulu. Nah, dia kebaca nih dari si alatnya. Nah, ini yang kebaca. Oksigen sensornya dia terbaca di sini, sirkuit malfungsi bank sensor. Di sini kebacanya si sensor bermasalah. Ini kalau teman-teman ganti sensornya aja, pengalaman kita kemarin, ini nggak menghilangkan DTC ini. Dia harus tetap di reset. Ini saya lagi coba tes pakai sensor yang lamanya. Nah, sekarang kita mau coba proses clear. Oke, di sini udah sukses proses clearnya. Nah, ini udah nggak ada trouble-nya ya. Ini kita tes langsung. Kita matiin, kita nyalain lagi. Di sini lampu engine-nya hilang. Di sini lampu engine-nya langsung hilang, normal kembali. Jadi dia memang harus di reset walaupun ganti sensor. Ini yang sensor kita pakai sensor yang lama. Nah, ini sensor yang barunya kita nggak pasang. Jadi sensor yang lamanya kita bersihin aja. Karena kemarin kita udah coba ganti sensor ini sebelum dipinjemin alat dari temen. Dia lampu engine tetap nyala. Lampu engine-nya tetap ada. Setelah kita sharing sama temen dan dipinjemin alatnya, alhamdulillah sekarang udah normal lagi ya. Lampu engine-nya juga udah hilang. Dan ini sensor yang lama kita masih pakai. Kita bersihin aja. Nah, buat teman-teman mungkin sering ngalamin kendala yang sama, khususnya Ninja FI, Neo FI 2018 dengan kendala sensor oksigen dengan kode 33 dan 67. Tips dari kita kayak gitu, untuk sensornya coba dibersihin dulu aja, nggak usah langsung diganti, karena harga sensornya kalau di Kawasaki-nya sendiri lumayan mahal, sekitar 600-an, dan untuk risetnya di Kawasaki 200.000. Ini pengalaman kita kemarin. Tapi sekarang kita udah pakai sensor yang lamanya, kita bersihin aja, dan kita cukup beli alat dari teman kita kemarin dengan harga 215.000. Kita bisa clear sendiri, kita bisa scan motor kita sendiri. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya kendala sama, bisa sharing-sharing, bisa WA ke kita, atau yang berminat nih buat sensornya dan alat scannernya, bisa kabarin ke kita. Ini sensornya kemarin kita beli di harga 315. Dan buat teman-teman yang mau beli, boleh bisa langsung WA ke kita. Dan yang mau beli alat scan-nya juga boleh, nanti sekalian kita arahkan untuk pengaplikasiannya. Cara pemakaiannya seperti apa, nanti kita arahin di WA. Thank you.